Selamat datang kembali di channel Brother CPNS, channel yang akan terus mengupas tuntas tentang seleksi persiapan CPNS. Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu supaya kalian dapat berpikir lebih jernih. Oke, jangan kemana-mana dan terus tonton sampai selesai supaya kalian nggak gagal fokus. Kita akan langsung ke inti pembahasan. Let's go! Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan mungkin ini yang kalian tunggu. Saya akan bahas tentang bagaimana kalian gagal di perenggingan SKD dan SKB, tetapi kalian tetap bisa lolos CPNS. Oke, kali ini saya akan bahas, ada pertanyaan yang masuk di saya di komentar di salah satu video saya itu mengatakan gini, Bang, kalau saya melamar di Jawa Barat, apakah saya juga akan penetapan atau penempatan di Jawa Barat? Saya katakan iya, selama kamu lolos dengan kriteria PL atau P garis miring L. Itu berarti kamu dinyatakan lolos sebagai ranking teratas dari jumlah formasi. Misal formasi 1 ya kamu ranking 1 gitu loh. Kalau formasinya 3 ya kamu ranking di antara 3 formasi itu gitu loh. Jadi penempatan itu sesuai dengan yang kalian lamar gitu ya. Kecuali kalian lolos dengan kriteria yang bukan PL. Mungkin kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ada namanya PL2. PL2 itu lolos dengan kriteria perankingan SKD dan SKB-mu jika lo ditambahkan atau dijumlahkan nilainya itu rankingnya masih memenuhi syarat dibandingkan dengan peserta yang gagal yang lain juga. Jadi gini, simpelnya gini. Ada misalnya formasi yang sama dengan yang kalian lamar, tapi penempatannya berbeda gitu ya. Penempatannya berbeda. Formasinya sama, kriteria atau kualifikasi pendidikannya sama, tapi kalian gagal. Nah, kalian bisa di-rankingkan kembali. Jadi kalian bisa di-ranking kembali dengan peserta-peserta juga yang kalah dalam rankingan. Nah, kalian bisa akan di-ranking. Nah, jika kalian masih ranking kalian tergolong tinggi atau kalian juga masih unggul dari yang lain juga gitu, kalian akan tetap bisa lolos di seleksi CPNS itu tapi dengan kriteria PL2. Kalau yang tahun kemarin itu dengan kriterianya U3. Dengan kriteria U3 berarti kalian lolos tapi kalian penempatan tidak di dalam formasi yang kalian lamar sejak awal. Jadi kalian akan lolos tetapi di formasi yang mungkin beda tempat, beda daerah atau mungkin beda instansi gitulah ya. Nah, ini kalian harus siap. Kenapa? Itulah sebelumnya saya selalu bahas, kalian harus sebelum daftar CPNS ini kalian harus benar-benar yakin, benar-benar siap jika kalian ditempatkan di mana saja. Kalian harus berusaha keluar dari zona nyaman kalian gitu loh. Jangan kalian maunya tinggal di home base kalian atau mungkin kalian berharap tinggal ya dekat-dekat dengan keluarga lah gitu. Jangan. Hanya selalu saya menekankan, siapkan mental kalian. Ini gunanya untuk ini. Jika kalian lolos tapi di tempat yang jauh, di tempat yang tidak atau sebelumnya kalian nggak lamar di situ gitu. Biasanya sering dilempar di tempat yang mungkin masih daerah tertinggal dan sebagainya. Kalian diminta untuk membangun daerah tersebut itu. Jadi itu tadi, kalian bisa gagal dalam perankingan akhir tapi kalian masih bisa lolos, yaitu dengan kriteria PL2 kalau tahun-tahun yang dulu-dulu. Kalau tahun yang kemarin itu dengan kriteria U3.
U3 ataupun U2 lah ya. Saya agak lupa juga. Nah, ini adalah contoh kriterianya. Saya berharap kalian juga bisa membacanya dengan jelas, karena saya mohon maaf juga kalau misal gambarnya terlalu jelas gitu ya. Ini adalah kriteria kalian lolos tahap akhir gitu loh. Ini ada yang pertama adalah PL, atau mungkin di situ apa itu PL1 mungkin. Kalau saya mungkin PL aja, PL ada U1, U2, U3 itu kalian bisa baca sendiri di situ kriterianya, dan itulah kalian lolos dengan kriteria itu adalah keterangannya sebagai berikut, atau keterangannya ada di situ, kalian bisa membaca sendiri. Oke, nah saya berharap kalian memahami semua, kalian memahami apa yang saya sampaikan ini supaya kalian gak berfokus gitu loh. Makanya saya bilang juga di video saya yang berikut, yang sebelumnya itu ranking 1 SKD itu sangat membantu kalian. Paling tidak kalian merasa lebih percaya diri dalam menghadapi SKB gitu loh ya. Jadi secara secara semangat gitu kalian bisa lebih semangat dari teman kalian yang rankingnya di bawah kalian saat SKD gitu. Itu sangat membantu kalian di SKB. Kalian akan merasa lebih nyaman, lebih enjoy, ya walaupun tetap harus fokus mendapatkan nilai terbaik, tetapi kalian yaitu tadi memiliki kepercayaan diri yang lebih saat menghadapi SKB. Kalian lebih nggak terbebani gitu loh. Di saat teman-teman kalian teman-teman kalian harus berusaha mengejar kalian, ya kalian tinggal mengalir begitu saja. Yang penting kalian tetap unggul dari teman-teman kalian, gitu loh, dari pesaing kalian. Dan saya berharap teman-teman semua paham ya, nggak gagal fokus di sini. Nanti jangan di kemudian hari menyalahkan saya, bang, katanya kemarin di pembahasan video apa yang sebelum-sebelumnya itu katanya gagal di SKB masih bisa lolos, nyatanya saya nggak lolos gitu. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu berarti kalian nggak paham isi video ini, kalian nggak fokus memperhatikan video saya. Kalian bisa lolos jikalau nilai kalian itu juga mohon maaf di ranking dengan peserta yang juga sama-sama gagal, nilai kalian itu masih di atas, atau nilai kalian itu masih lebih unggul daripada peserta yang gagal lainnya. Itu kalian akan tetap lolos. Tapi penempatannya tentu nggak di formasi yang sejak awal kalian lama. Pasti kalian akan ditempatkan di formasi yang sama, jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Bisa kalau misalnya kalian melamar di kabupaten, bisa kalian ditempatkan di kabupaten yang berbeda. Misalnya kalian mendaftarnya atau melamarnya di kementerian A misalnya, bisa kalian lolos di kementerian B, C, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya harap kalian gak gagal fokus. Ranking 1 di SKD bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang sulit. Ranking 1 di SKD bukan suatu hal yang sulit, tapi SKB juga nggak kalah penting. Gagal di SKB masih bisa lolos, tetapi dengan nilai yang masih unggul dibandingkan peserta yang lain. Dan saya berharap teman-teman bisa lolos. Dan saya akan sangat senang jikalau saya menjadi bagian dari sejarah kalian untuk lolos menjadi ASN. Nah, teman-teman, kabar baiknya, desas-desusnya, tapi saya berharap kalian juga nggak fokus dengan desas-desus ya. Tahun 2026, ini beberapa instansi maupun kementerian, provinsi, kota, kabupaten, itu
ada beberapa yang sudah menyatakan bahwa mereka butuh tenaga, mereka butuh tambahan apa ya istilahnya ya, ASN. Dan jikalau kemarin sudah dikatakan oleh BKN bahwa tahun 2025 kemarin di bulan Desember adalah batas terakhir afirmasi untuk honorer yang alih status ke P3K. Nah, berarti seleksi ASN hanya melalui jalur CPNS secara umum. Oleh sebab itu, kalian bersiap-siaplah. Seperti yang selalu saya tekankan kemarin-kemarin di video saya yang sebelum-sebelumnya, bahwa kalian harus persiapan sejak dini. Jangan nunggu ada pengumuman. Supaya kalian nggak gagap nanti. Supaya kalian nggak, harus ini, sedangkan kalian harus belajar. Oleh sebab itu persiapkan berkas kalian secara umum mulai sekarang, supaya saat pengumuman nanti benar-benar dibuka, disampaikan bahwa seleksi CPNS dibuka, kalian hanya tinggal belajar. Itu pesan saya. Oleh sebab itu, teman-teman, saya mohon fokuskan diri kalian, persiapkan berkas kalian. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya berharap teman-teman gagal fokus, dan jikalau kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan saya akan berusaha membahas di video saya yang berikutnya. Oke, sebelumnya saya juga minta maaf jikalau saya lama nggak update atau nggak buat video, supaya karena akhir tahun kemarin kami di Badan Keuangan itu disibukkan dengan laporan-laporan keuangan yang harus dilengkapi untuk pemeriksaan BPK. Nah inilah teman-teman, siapa bilang ASN itu pekerjaannya santai? Tergantung tempatmu bekerja. Kalau saya, di tempat saya bekerja nggak ada ceritanya santai, teman-teman. Kami terus dihadapkan dengan tekanan dari atas maupun dari bawah. Dari atas itu tekanan dari pimpinan, mungkin dari Dewan, DPR, kami selalu ada kaitannya dengan DPR, pemeriksaan dan sebagainya. Juga dengan inspektorat, dengan BPK. Dan kalau dari bawah, kami juga dihadapkan dengan berbagai kondisi masalah dengan masyarakat. Itulah sebabnya ASN bukan pekerjaan yang mudah. Saya tekankan lagi, ASN bukan pekerjaan yang mudah. Oke, dan teman-teman, jikalau teman-teman merasa video ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan juga aktifkan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan info atau video yang berikutnya. Dan juga itu juga bentuk kalian mendukung channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, saya akhiri dan saya harap kalian tetap semangat.